Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil, SPDI, MPDI, dengan IN EDN 0727118302. Dosen tetap Fakultas Agama Islam, Prodi Kependidikan Islam, Universitas Bondowoso, dengan bidang keahlian studi Al-Quran. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dengan bobot 2 SKS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran atau disebut RPS yang menjadi acuan program belajar mengajar selama 16 pertemuan ke depan. Dalam RPS ini tercakup 3 hal. Pertama, capaian pembelajaran atau disebut CPL. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah yang disebut CPMK. Kemudian yang ketiga, susunan materi setiap pekannya dan sistem penilaian yang transparan. Mari kita cermati bersama rincian RPS ini. Pertama, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai keanekaragaman budaya dan agama. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar tentang ilmu Al-Quran. Yang ketiga, mampu mengkaji Al-Quran dengan metode ilmiah. Yang keempat, memiliki sikap religius, kritis, dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut CPMK. Pertama, menunjukkan sikap pribadi yang religius, jujur, berakhlak mulia, dan teladan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menguasai konsep-konsep teoritis studi Al-Quran sebagai dasar-dasar keislaman. Yang bertiga, menguasai pengetahuan studi Al-Quran serta langkah-langkah integrasi keilmuan agama dan sains. Yang nomor 4, mampu membaca, menghafal, dan memahami ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan tema kajian studi Al-Quran. Kemudian, susunan materi setiap pekannya ada 14. Yang pertama, pertemuan pertama adalah menjelaskan definisi dan ruang lingkup studi Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menguraikan pengertian Al-Quran dan wahyu. Pertemuan ketiga, menjelaskan pengertian nuzulul Quran. Yang nomor 4, pengertian ilmu makkiyah dan madaniyah. Pertemuan kelima, mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi sampai pada masa sahabat. Pertemuan ke-6, menguraikan pengertian asbabun nuzul. Yang nomor 7, mengidentifikasi qiraatul Quran. Pertemuan ke-8, menguraikan pengertian nasakh mansukh. Pertemuan ke-9, menguraikan pengertian muhkam dan mutasyabih. Pertemuan ke-10, menguraikan pengertian munasabah. Pertemuan ke-11, menjelaskan kemukjizatan Al-Quran dari segi keabsahan, isyarat ilmiah, dan pemberitaan Al-Quran tentang yang belum terjadi. Pertemuan ke-12, etika membaca dan mengajar Al-Quran. Pertemuan ke-13, hubungan Al-Quran dengan hadis. Pertemuan ke-14, peran Al-Quran dalam pembentukan akhlak. Sedangkan bentuk sistem penilaiannya, sistem penilaian yang saya terapkan adalah menggunakan sistem tanya jawab, presentasi, tes tulis, dan lisan. Sedangkan capaian indikator pembelajaran yang menjadi materi ini adalah menjelaskan ilmu makkiyah dan madaniyah. Metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab,
ceramah interaktif. Demikianlah paparan yang saya kemukakan pada sistem pembelajaran PDD UKTTT bidang pengajaran studi Al-Quran. Selanjutnya mari kita saksikan video proses pembelajaran studi Al-Quran pada pertemuan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala ala bani adam bil ilmi wal amali ala jamil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Patut bersyukur pada hari ini kita dipertemukan lagi dalam suasana thalabul ilmi, yang menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Yang hal itu patut kita syukuri, karena salah satu cara kita mensyukuri nikmat sehat itu katanya dengan menuntut ilmu. Asyukru ala nikmatil akli wa sihatil badani, katanya ta'limu ta'lim itu. Cara mensyukuri nikmat sehat itu yaitu dengan salah satunya dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kita harus bersyukur. Nah, mari kita awali pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang tujuannya mudah-mudahan pada pertemuan kali ini apa ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barakah dan manfaat. Al-Fatihah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ilmu makiyah dan madaniyah. Yang sebelumnya minggu kemarin kita sudah mengupas tuntas tentang sejarah turunnya Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, yang itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar dijaga oleh Allah Ta'ala. Sekarang yang kita akan bahas tentang ilmu makiyah dan madaniyah. Ada yang sudah tahu apa madaniyah, apa makiyah? Ada yang sudah tahu apa? Mungkin dari sini ada yang tahu? Ya, dan madaniyah. Kalau belum, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi pengertian ilmu makiyah dan madaniyah. Para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan dan memisahkan antara makiyah dan madaniyah. Di sini terdapat 4 teori. Ada 4 teori yang membedakan, yang mendefinisikan tentang makiyah dan madaniyah. Pertama, menurut teori muhadatatu makanin nuzul atau teori geografis berdasarkan tempat, waktu turunnya. Yang kedua, teori mulaqatatu mukhatibina fil nuzul, yaitu tentang teori subjektif. Yang ketiga, teori muhadatatu zamanin nuzul, teori historis berdasarkan sejarah turunnya Al-Quran. Yang keempat, teori muhadatatu ma tadammanat as-surah, ya, berdasarkan teori analisis isi, berdasarkan kandungan isi Al-Quran. Ya. Yang 4 ini kita akan bahas satu persatu. Yang sekarang adalah teori geografis atau disebut dalam bahasa Arab mulaqatatu makanin nuzul, yaitu orientasinya adalah tempat dan lokasi turunnya ayat. Menurut definisi ini, bahwa definisi makiyah adalah
ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, baik sebelum maupun sesudah hijrah. Sedangkan definisi menurut teori geografis ini, definisi Madaniyah, yaitu ayat atau surat yang turun di Madinah dan sekitarnya setelah Nabi tiba di Madinah. Jadi menurut teori geografis ini berarti Makkiyah itu adalah surat yang turun di Mekah dan sekitarnya. Kayak di Mina, Arafah, Hudaybiyah itu termasuk kalau ayat yang turun di sekitarnya itu disebut. Ya. Kalau Madaniyah, ayat yang turun Madinah. di Madinah dan Sekitarnya. nah, ini menurut teori geografis. Apa kelebihan dan kekurangannya? Jadi masing-masing teori ini ada kelemahan, ada kelebihannya. Ya. Kelebihannya teori ini adalah rumusan jelas dan tegas berdasarkan batas wilayah fisik geografis tempat dan turunnya waktu. Itu tentang kelebihan. Sedangkan kelemahannya adalah tidak inklusif, tidak mencakup seluruh ayat. Jadi karena ada ayat yang turun di Mekah tapi sebagian adalah Madani, ya tidak mencakup keseluruhannya. Yang kedua, ada ayat yang turun jauh di luar Mekah, Madinah, ya, seperti surat At-Taubah. Kemudian yang ketiga, At-Tabrani menyebutkan bahwa wahyu turun di 3 tempat, katanya ada di Mekah, Madinah dan Syam. Itu menurut At-Tabrani. Lanjut. Yang kedua adalah teori subjektif, atau dalam bahasa Arab mulakhazatu mukhatibina fil usul. Orientasinya apa ini? Subjek yang dipanggil atau dikhitobi. Selanjutnya adalah teori subjektif, atau dalam bahasa Arab disebut mulakhazatu maka mukhalatatu mukhatibina bil usul. Ini orientasinya adalah subjek yang dipanggil, dihitobi. Siapa yang dimaksud di dalam ayat itu? Apakah penduduk Mekah atau penduduk Madinah? Kelebihannya apa teori ini? Kelebihannya adalah sangat gampang dikenali dan cepat dipahami hanya dengan melihat lafal panggilan lidah. Biasanya kalau ayat Makkiyah biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhal kafirun. Terus biasanya ayat Makki. Kalau Madaniyah biasanya diawali dengan ya ayyuhal ladzina amanu. Ya, karena penduduk Madinah ini orang-orang yang kebanyakan adalah orang-orang yang beriman. Makanya panggilannya ya ayyuhal ladzina amanu. Sedangkan kelemahannya sangat besar ini. Hanya mencakup 511 dari 6.236 ayat. Ya, kelemahannya di situ. Yang kedua, tidak konsisten. Ada ayat, karena ada ayat ya ayyuhan nasu tapi Madinah. Ayat itu Madinah. Ada ayat yang ayyuhal ladzina amanu tapi ayat Makki. Ya, sebagian kecil kayak gitu. Kelemahannya. Kemudian lanjut. Dan yang nomor 3 adalah teori historis berdasarkan sejarah dan teori analisis isi. Teori historis ini orientasinya adalah waktu turunnya, sebelum dan sesudah. Jadi kalau ayat Makkiyah maka definisinya ada ayat atau surat yang turun di Mekah sebelum
Sebelum Nabi. Kalau atau kalau Makkiyah sebelum Nabi Hijrah. Kalau Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun sesudah Nabi hijrah. Ternyata teori historis ini paling banyak yang digunakan. Makanya di dalam LKS di adik-adik kita itu di MTS biasanya definisinya itu pakai ini. Yang ada di MTS itu kan pelajaran Al-Quran hadis. Ada materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Biasanya definisinya pakai yang ini. Kemudian teori analisis isi. Orientasinya adalah isi kandungan surat. Surat ini kandungannya tentang apa? Apa tentang membahas tentang penduduk Madinah atau penduduk Makkah? Biasanya Makkiyah berisi kisah-kisah Nabi umat terdahulu. Ciri-cirinya berisi kisah para nabi dan umat terdahulu. Sedangkan Madaniyah berisi hukum-hukum hud, faraid atau tata negara masyarakat. Kelebihannya ayat teori ini adalah kriteria isi sangat tajam dan sedangkan kelemahannya adalah kurang praktis karena harus mengkaji seluruh isi kandungan ayat. Jadi harus kita pahami seluruh ayat itu apa ini membahas tentang penduduk Mekah atau Madinah. Saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan di mahasiswa. Kita yang bertanya. Ya. Kan ada dua macam surat. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui ayat Makkiyah dan Madiniyah? Apakah kita cuma melihat awalan ayatnya saja gitu? Oh ya, pertanyaan yang bagus ya. Untuk mengetahui mana surat Makkiyah dan Madaniyah, kita ada dua metode. Ada metode kiasi, ada metode samai. Ya. Itu berdasarkan penjelasan para sahabat. Ada metode kiasi, biasanya berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, nanti kita akan bahas ciri-ciri atau tanda-tanda surat Makkiyah dan Madaniyah. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang menanyakan? Satu. Siapa? Tidak, langsung. Izin bertanya Ustaz, Ya. dari semua teori yang telah dibahas tadi banyak kekurangannya Ustaz. Terus bagaimana kita membedakan antara Makkiyah dan Madaniyah? Cara membedakan. Oke, cara praktisnya. Oh, iya. Kan dari tadi banyak kekurangan dan kelemahan Ustaz. Iya. Bagaimana cara membedakannya yang benar-benar bisa Mengetahui perbedaan antara Makkiyah Makkiyah dan dan Madaniyah? Madaniyah. Untuk mengetahui perbedaan mana Makkiyah dan Madaniyah, bisa lihat waktunya. Jadi untuk mengetahui kapan apa tadi perbedaannya? Untuk mengetahui perbedaan mana Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa lihat waktunya. Yang kita bahas ini tadi ada 4 teori berdasarkan waktu. Ada teori historis, ada geografis, kan ya. Yang ada teori apa lagi? Analisis isi. Ya, kita bisa tahu dari itu perbedaannya. Bisa dipahami? Atau ada lagi? Satu lagi pertanyaan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz bertanya. Di sini kan tadi dijelaskan itu tentang istilah ayat atau istilah surah. Yang saya tanyakan ini mohon lebih diperjelas itu penjelasannya. Kenapa ada istilah ayat dan surah?
Oh iya. Pertanyaan yang bagus sih. Jadi ada istilah di definisi itu, umpamanya makiyah. Makiyah adalah ayat atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Di situ ada ayat atau surah. Jadi di dalam Al-Quran itu tempat turunnya kadang di dalam Al-Quran kadang ada satu surah itu semuanya adalah makiyah. Kadang ada satu surah yang sebagian besar makiyah dan sebagian lagi madani. Maka pakai istilah ayat atau surah. Ada yang keseluruhannya itu adalah makiyah semua. Contohnya kayak makiyah surat Fatihah. Surat Fatihah itu semuanya makiyah satu surah. Ya. Ada yang sebagian adalah makiyah, sebagian menjadi kayak surat Al-Baqarah, tidaknya isi makiyah dan madaniyah. Ya, nanti dalam pembahasan ini akan saya jelaskan ya. Kita ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau ada saya lanjut. Sekarang, nah ini cara mengetahui dan tanda-tanda surat makiyah. Cara mengetahui bahwa mana yang surat makiyah dan madaniyah bisa lihat ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri khusus makiyah biasanya dimulai dengan nida panggilan. Ya, biasanya diawali apa tadi? Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhal kafirun. Kalau madaniyah biasanya ya ayyuhal ladzina melalui dimulai dengan nida panggilan, seruan. Ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti itu ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Yang kedua, di dalamnya terdapat lafal kallam. Yang ketiga terdapat ayat sajadah. Bisa dilihat di ayat sajadah ya. Ayat ke-15. Surat Sajadah ayat ke-15. Kemudian ciri-cirinya adalah dimulai dengan huruf tahajji atau muqatta, terputus. Ya, biasanya alif, lam, mim, shad. Apa lagi? Yang ya. Yasin. Apa lagi? Kaf, ya, ain, shad. Itu biasanya ciri-cirinya surat makiyah. Ya, dimulai dengan huruf tahajji atau huruf terputus. Kemudian ciri selanjutnya adalah berisi kisah Nabi umat terdahulu. Kayak ceritanya surat Al-Baqarah. Baqarah itu kan apa? Mana? Sapi kita menceritakan tentang Bani Israel gitu ya. Bercerita tentang umat terdahulu. Kemudian selanjutnya membongkar adat kebiasaan buruk musyrikan, pembunuh. Ya, karena kebiasaan orang Mekah itu dulu pada zaman jahiliyah adalah kalau punya anak perempuan ya kalau laki-laki dibunuh. Kebiasaan orang Arab kan gitu, membunuh bayi. Kemudian mabuk-mabukan, berjudi. Kemudian ayatnya cenderung pendek-pendek dan gaya bahasanya singkat padat. Biasanya ayatnya pendek-pendek seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, itu surat Makkiyah. Biasanya di dalam Al-Quran itu sudah ada Al-Ikhlas Makkiyah, Al-Falaq Makkiyah, itu biasanya terdapat gitu di dalam ayat Quran. Itu berarti ayat surah Makkiyah, keseluruhannya adalah Makkiyah. Kayak surat An-Nasr. An-Nasr apa? Idza ja'a nasrullah wal fath. Ya, itu termasuk surah
Makkiyah karena ayat pendek-pendek. Kemudian tanda-tanda khusus surah Madaniyah biasanya berisi tentang hukum pidana, faraid, ya, hukum pidana, jinayat, pembunuhan gitu. Kalau membunuh dihukum rajam, kalau mencuri dihukum potong tangan. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu biasanya termasuk ayat atau surah Madaniyah. Ya. Ada menjelaskan faraid, hukum pewaris. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, salah satunya kan ada pembagian warisan. Itu diatur dalam ilmu fikih. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Biasanya menjelaskan tentang itu, berarti ayat tersebut atau surah tersebut adalah ayat Madaniyah. Kemudian ciri-cirinya ada izin jihad atau aturan perang. Kemudian yang nomor 3 adalah pengungkapan kaum munafik, menjelaskan sifat dan kejahatan kaum munafik. Bagaimana dalam Al-Quran itu menjelaskan sifat dan tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang munafik pada masa Rasulullah. Ya, dari penjelasan saya mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.